Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat-sahabat santri semuanya? Kalian masih ingat kan kegiatan tengah semester atau KTS Santri 2022? Ayo kita kemana saja, masih ingat kan? Tujuan pertama kan kita ke makam. Yang kedua selanjutnya kita rihlah ke Bukit Kayu Putih. Oke, sahabat-sahabat santri semuanya, selamat menyaksikan. Tuh, kita meninggalkan ayah dan bunda tuh. Nah, semoga selamat sampai tujuan ya ayah bunda, doakan kami. Sepanjang perjalanan kami sangat menikmati sekali pemandangan yang hijau, kemudian ditambah dengan alunan-alunan musik religi yang dipandu oleh ustadz dan ustadzah ya. Ada siapa saja di sini? Ayo kita lihat ada siapa saja. Ya, ada teman-teman semuanya ya, dari teman-teman jilid 1 jilid 2 sampai Al-Quran di sini lengkap ya pokoknya. Wah, pasti seru banget tuh. Kalau yang kemarin tidak ikut ya rugi ya. Ya, tapi kalau misalnya tidak ikut karena sakit atau kegiatan lain tidak apa-apa. Mungkin tahun depan kita bisa ikut lagi ya bersama-sama teman-teman semuanya. Semangat ya. Oke, kita lanjut. Ya, tuh teman-teman ada yang minum es, ada yang makan, ada yang tidur, ada yang bercerita dengan teman sebelahnya. Wah, pasti seru banget ya. Tuh kan. Minum apa tuh mbak? Bagi dong. Wah, enak sekali tuh. Bagi ada yang main HP, ada yang joget-joget ya, ada yang nyanyi juga tuh. Wah, pasti suaranya merdu banget tuh. Aduh, lama juga ya ternyata ya. Alhamdulillah sudah sampai di sini kita sudah sampai di makam Kiai Haji Abdurrahman Wahid atau kawasan makam Gus Dur ya. Ada yang tahu tidak siapa tuh Gus Dur? Nah, tuh kelihatan ya ada apa itu? Wah, itu adalah Museum Islam Indonesia ya, atau disingkat dengan MINHA. Nah, kita sudah sampai nih, kita turun dari bis ya teman-teman. Kita sudah sampai di makam Kiai Haji Abdurrahman Wahid. Mari kita dengarkan sejarah singkat ya dari biografi, kisah lahir, kemudian wafat sang guru bangsa Kiai Haji Abdurrahman Wahid atau Gus Dur. Gus Dur dia suka membaca atau doyan seperti ayahnya. Siapa nama ayahnya, dia tahu tidak? Nah, nama ayahnya yaitu Kiai Wahid Hashim. Nah, menurut George Burton dalam biografi Gus Dur, The Authorized Biography of Abdurrahman Wahid tahun 2022, belajar di madrasah ayahnya di Tebu Irung dan pernah belajar di Mekah sebelum terjun ke dunia perpolitikan masa Soekarno. Meski tak sekolah semacam Holensky Islensky School atau disingkat dengan HES, Kiai Wahid Hashim bisa menguasai bahasa barat sehingga memperluas cakrawala bacanya. Nyai Fikoh, seorang keturunan kiai dan berharap anaknya jadi orang kota ketimbang menghabiskan hidup di pesantren, pernah meminta seorang manajer perkebunan Eropa mengajari Wahid Hashim dalam berbahasa Inggris dan Belanda. Tak heran, selain bahasa Arab dan pelajaran agama Islam, Wahid Hashim pun akhirnya bisa berbahasa Inggris dan Belanda. Aktif seperti ayahnya dan mempunyai wawasan luas, Gus Dur sebagai pimpinan NU di masa Orde Baru adalah salah satu oposisi terkuat rezim Soeharto. Setelah Soeharto tumbang, Gus Dur sempat menjadi presiden sebentar sebelum dilancarkan secara politis oleh DPR atau kurang lebih selama 22 bulan kalau tidak. Ya, 22 bulan menjadi presiden. Dari perkawinannya dengan Sinta Rumiah atau Bunyai Sinta, Gus Dur dikaruniai 4 putri, yaitu Zainubah Arifah Hafsah Wahid alias Yeni Wahid, kemudian Alisa Kotrunanda Wahid, Anita Hayanufus Wahid, dan Inayah Wulandari Wahid. Nah, Gus Dur sendiri lahir pada 7 September 1940 di Jombang, Jawa Timur. Memiliki nama asli Abdurrahman Ad-Dakil. Dia adalah putra sulung dari Kiai Haji Wahid Hashim dan cucu dari Kiai Haji Hashim Asy'ari atau pendiri Nahdlatul Ulama.
Dari pihak ibu, Gus Dur merupakan cucu dari Kiai Haji Bisri Samsuri, pendiri Pondok Pesantren Den Anyar, Kabupaten Jombang, Jawa Timur. Gus Dur pertama kali belajar mengaji dengan sang kakek, Kiai Haji Hashim Asy'ari. Di usia 5 tahun, Gus Dur sudah bisa membaca Al-Quran. Selepas lulus sekolah dasar, Gus Dur dikirim orang tuanya untuk sekolah di Sekolah Menengah Ekonomi Pertama atau SMEP di Gowongan. Di saat yang sama, dia juga ngaji di Pondok Pesantren Kreapia, Yogyakarta. Gus Dur memiliki gemaran membaca yang luar biasa. Buku-buku karya Ernest Hemingway, John Steinbeck, Will Durant, hingga buku Lenin berjudul What is to be Done tamat dibilang baca. Selesai dari SMEP, Gus Dur melanjutkan ke Pondok Pesantren Tegalrejo, Magelang, Jawa Tengah selama 2 tahun, lalu ke Pondok Pesantren Tambak Beras di Jombang. Di usia 22 tahun, Gus Dur diberangkatkan untuk menunaikan ibadah haji ke Tanah Suci. Setelah itu, Gus Dur dikirim belajar ke Al-Azhar University, Kairo, Mesir, Fakultas Syariah, Kuliah Al-Syariah. Dari tahun 1964 sampai 1966, lalu ke Universitas Baghdad, Irak, Fakultas Adab jurusan Sastra Arab. Pada 1966 hingga 1970, dia pergi ke Belanda untuk meneruskan pendidikannya guna belajar di Universitas Leiden. Tetapi kecewa karena pendidikannya di Baghdad kurang diakui di sini. Gus Dur lalu pergi ke Jerman dan Prancis sebelum kembali ke Indonesia pada 1971. Gus Dur kembali ke Jakarta dan bergabung dengan Lembaga Penelitian, Pendidikan, dan Penerangan Ekonomi dan Sosial LP3S, organisasi yang terdiri dari kaum intelektual Muslim, progresif, dan sosial demokrat. Dulu ya, kita lanjut nanti next di video yang kedua.